Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga SIP dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini sahabat siar Anda Uci Al-Naziha bisa kembali hadir ya menemani Anda. Tentunya dalam program kesayangan kita ada Beranda Perempuan yang hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak dan keluarga. Nah, di edisi kali ini spesial sekali ya, kita sudah menghadirkan narasumber kita, anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan PD Salimah Kota Padang. Ada Kak Vika Lailatul Rahmah SPD. Assalamualaikum Vika. Waalaikumsalam Kak Uci. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Kak Uci gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana aktivitasnya? Lancar? Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan lancar. Sudah mulai menemukan ritme kehidupan ya. Iya, setelah lepas dari SIP. Tentunya ngajar ya, di salah satu TK swasta di Kota Padang, Iya. TKIT. Nah, keluarga SIP juga untuk Anda bisa mendengarkan siaran ini ya melalui frekuensi 105,8 FM ya Radio SIP. Kemudian juga bisa melalui YouTube kita di SIP Media. Nah, di hari ini bersama Vika ya kita akan membahas tentang satu topik yang mungkin agak bisa dibilang agak sentimen juga ya bagi beberapa orang. Ada mungkin udah bosen juga ya setiap kali ketemu ditanyain terus. Nah, ini satu topik yang akan kita bahas hari ini. Temanya ini kata-katanya ini udah disusun sedemikian rupa nih keluarga SIP ya. Di sini menikah, di situ bertunang, di sini bertenang. Masya Allah. Ini yang akan kita bahas bersama Vika 1 jam ke depan kurang lebih ya keluarga SIP. Nah, Vika mungkin di segmen pertama ya. Sebelum kita masuk ke apa sih faktor-faktor yang mungkin menyebabkan beberapa di antara kita agak terpending nih ya untuk menikahnya gitu ya. Nah, di segmen pertama ini mungkin kita bisa share dulu nih untuk pendengar kita. Kenapa sih Vika jadi tertarik nih untuk ngebahas ini di Beranda Perempuan? Di sana menikah, di situ bertunang, di sini bertenang. Apa sih yang melandasinya gitu? Oke, ya jadi gini Kak Uci. Pastinya mungkin kalau kita lihat di sosial media ataupun pertemanan yang dimana itu udah berteman dari lama ataupun masih baru yang memang sudah menginjak usia dewasa gitu ya, menginjak usia yang dibilang kata orang itu pantas menikah, mendapatkan satu pertanyaan yang kadang punya perasaannya tuh hasilnya itu adalah negatif, tidak nyaman, cemas ataupun hal-hal yang kurang menyenangkan lah gitu ya. Nah, pertanyaan itu adalah kapan nikah gitu kan? Okay. Nah, dan ini biasa terjadi pada manusia-manusia dewasa yang sekarang sudah menginjak usia 22 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas ya kan Kak Uci. Dan ini tentu bukanlah suatu yang menyenangkan ya, karena kita tahu kalau manusia itu dia lahir memang untuk menjadi makhluk yang sosial, makhluk yang bersama-sama gitu. Nah, di usia-usia yang seperti ini biasanya rata-rata nih manusia ini udah kekurangan yang namanya support system yang emang bener-bener all in one gitu. Kayak kalau dulu waktu kita kecil kan ada orang tua yang selalu ada untuk kita. Nah, di usia-usia ini seringnya orang tua itu pasti udah berkurang dong kemampuannya untuk menjadi selalu ada untuk kita. Dan kalau kita pikir-pikir nggak mungkin lagi dong kita untuk membagi semua keluh kesah kita kepada mereka. Kadang juga takut mereka entah itu sakit atau apa gitu kan. Nah, di situ pasti orang-orang yang saat ini belum menemukan pasangan hidupnya, orang yang belum menikah, itu pasti akan merasakan kesepian itu tadi. Karena pertama orang tua sudah tidak mungkin untuk dijadikan tumpuan hidup gitu kan. Terus juga kalaupun saudara, mungkin saudaranya udah pada sibuk dengan kehidupan masing-masing, entah itu berkeluarga ataupun dengan hidupnya sendiri juga sedang struggle-strugglenya pasti. Kalau bersaudara pasti dekat-dekat lah umurnya gitu ya. Terus
ataupun teman juga pasti 11-12 lah namanya. Biasanya temannya seperjuangan kan ya Kak ya gitu. Dan yang paling tersedia itu adalah para ahli gitu ya. Seperti psikolog, psikiater gitu ya kan ya. Nah, jadi tentunya apalagi nih yang biasa kasih pertanyaan itu adalah saudara, tetangga, ataupun om tante, bahkan orang tua sendiri juga. Dan bahkan anak kecil juga sekarang udah bisa banget nanya ini itu ke orang-orang yang di usianya gitu kan. Nah tentu ini menjadi beban mental sendiri, tekanan sendiri, karena ada riset yang menyatakan bahwa ada banyak sekali orang yang memang mengalami tekanan mental akan hal ini. Bahkan mungkin kita sama-sama tahu kali ya, ada kejadian di mana entah itu tetangga atau keluarga yang terkena dilukai oleh orang yang ditanyai kapan ini. Pernah dengar kan Kak Uci ya? Nah itu artinya udah mengena ke mentalnya sendiri kan, sampai dia udah nggak bisa lagi menahan dan dialihkan kepada hal yang negatif seperti itu gitu. Nah itu masalahnya yang terjadi di kita sekarang ini. Kalau di psikologi itu ada namanya social clock atau jam sosial. Nah jam sosial ini maksudnya adalah masyarakat sosial kita punya satu pandangan yang sama ya mengenai jadwal hidupnya manusia. Misalnya di usia segini ini patutnya anak sekolah, di usia segini ini patutnya dia udah lulus, di usia segini dia patutnya udah bekerja, di usia segini patutnya dia udah berkeluarga, di usia segini patutnya dia udah punya anak gitu. Di usia segini patutnya dia udah mapan dan udah punya ini itu sebagai macamnya. Nah, terkadang ini menjadi hal yang negatif untuk ke orang lain karena tidak semua dong punya bisa mendapatkan atau bisa berjalan di social clock yang sama atau di jadwal yang sama. Nggak semua orang bisa melakukan agenda yang sama di waktu yang sama gitu loh. Ibaratkannya kita lomba nih, kita lomba di garis finish yang sama tapi dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memang dia itu udah sprinter terkenal atau udah yang punya rekor gitu loh. Kita sedangkan masih mungkin kalau dibilang tuh pelari culture gitu. Yang masih FOMO-FOMOan atau ikut-ikutan gitu loh. Ada juga yang memang ya udahlah susu aja gitu. Kalau misalnya dibandingkan antara 3 golongan ini, yang paling kalah pasti yang culture tadi ya? Iya yang dia emang belum punya kemampuan itu gitu loh. Tetap diusahakan untuk berlari, sedangkan yang memang udah punya rekor tadi udah sampai di garis finish, sedangkan yang belum punya kemampuan ini, pertama ada dua kemungkinan. Pertama, kalau dia tetap mengusahakan dirinya sendiri untuk bisa menyamai yang lain, ada kemungkinan dia nggak bakalan bisa lari lagi untuk beberapa waktu karena cedera. Ataupun nggak bisa lari sama sekali lagi. Nah, tapi ini bukan soal lari ya, tapi ini soal kehidupan, tapi ini soal jenjang kehidupan yang akan kita tempuh gitu. Jadi nggak bisa semuanya itu disamakan dengan social clock itu tadi gitu loh. Jadi makanya kenapa Vika mau bahas ini gitu, karena pasti ya yang di usia yang sama ataupun yang merasakan pengalaman ini pasti bakal relate banget, bakal memilih untuk kabur dari pertemuan keluarga ataupun memilih kabur untuk bertemu dengan orang yang dia rasa memang ini orang julid nih pasti, atau ini orang pasti nanya-nanya ini nih gitu loh. Pasti bakalan seperti itu gitu loh. Jadi itu tadi, jadi untuk kita yang untuk single-ilah di sana yang misalnya masih struggle dengan hal itu, disinilah kita punya waktu untuk bertenang. Kenapa tadi dibilang di sini bertenang? Ya dengan semua tekanan itu tadi,
kita harus memeluk diri kita sendiri untuk bertenang gitu. Kalau bukan kita yang meluk, siapa lagi gitu? Iya. Pastinya obrolan kita ini bukan berarti kita menormalisasi nggak nikah gitu ya. enggak, Tapi ya. kita di sini adalah membentuk prinsip kita kembali. Apa sih yang terjadi? Mungkin bisa kita evaluasi diri, terus juga kita kira-kira apa yang bisa saya lakukan ke depan agar hidup saya lebih baik gitu kan. Nah, ini yang akan kita bahas bersama Vika untuk memotivasi kita juga semuanya para single lilah gitu ya. Dan juga buat para orang dewasa lainnya ataupun yang seperti Vika bilang tadi, anak-anak udah bisa nanya gitu ya. Pokoknya buat kita semua agar kita mungkin bisa concern juga mengkondisikan gitu ya. pertanyaan kita tadi ya, karena memang nggak semua orang nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang kapan menikah gitu ya. Seperti yang disebutkan bahwa setiap orang itu punya masanya sendiri dan nggak bisa disamakan antara satu atau dua orang ini. Oh, mereka akan sama-sama menikah pada usia sekian gitu. Kalau usia 30 udah punya anak, dia si A ini juga harus punya anak di usia itu. Enggak ya, semuanya punya takdir sendiri-sendiri. Oke, nanti di segmen kedua, mungkin ini untuk pengantar dulu ya keluarga Asip ya. Setidaknya kita udah dapat gambaran ini ya, bahwasanya memang menikah itu pastilah ya, kalau fitrahnya manusia pasti akan ingin hidup berpasangan, hidup bersama-sama gitu. Kita makhluk sosial gitu kan. Nah, tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi penghambat atau faktor penghambat kenapa terjadi hal-hal yang mungkin memperlambat masa dia untuk bisa menikah gitu kan. Dan apa saja sih hal yang bisa kita hadapi ketika kita mendapatkan tekanan tadi ya untuk mental kita ketika ada pihak-pihak eksternal yang menunjukkan pertanyaan pada kita, tapi kita merasa nggak nyaman. Nah, ini seperti apa? Nanti bakal kita bahas di segmen kedua ya, Vika ya. Kita break dulu keluarga Sip, tetap setia di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kita kembali di Beranda Perempuan ya, keluarga Sip, dan tentunya kita masih membahas topik kita tentang di sana menikah, di situ bertunang, di sini bertenang ya. Bersama narasumber kita ada Vika ya, dari Salimah Kota Padang. Nah, di segmen kedua kita ini masuk ke pembahasan inti ya, Vika ya. Kira-kira seperti apa sih faktor-faktor yang menghambat sehingga terjadinya yang namanya telat nikah tadi gitu ya. Tapi sebelumnya kalau kita lihat tingkat kematangannya, sebenarnya usia matang untuk menikah itu berapa, Vika? Kalau dari pandangan Vika? Nah, kalau dari banyak data yang dikemukakan gitu ya oleh beberapa pihak gitu ya. Kalau misalnya dari KUA sendiri kan untuk perempuan itu 19 dan laki-laki itu 21 atau 22 gitu ya kalau Vika nggak salah ya. Dan rata-rata itu emang dari usia 22 tahun ke atas. Nah, itu untuk usia ya, untuk umur hidupnya gitu. Tapi sebenarnya di sini itu ada ya kadang bisa dibilang usia itu hanyalah angka gitu. Tidak bisa menentukan ya. Iya, karena untuk yang menentukannya itu sendiri sebenarnya adalah namanya kesiapan. Dan kesiapan ini ada beberapa aspek, ada 4 aspek. Aspek yang pertama itu adalah yang pasti itu adalah keimanan ya Kak ya. Gimana sih kedekatan dia dengan Allah? Gimana sih dia bisa memahami bahwa jenjang hidupnya itu adalah merupakan sebuah ibadah gitu loh. Gimana dia melihat pernikahan ini secara agamanya, dalam sudut pandang agamanya gitu. Nah, kalau misalnya dia sudah fix nih dengan aspek keimanannya itu, oke, itu baru dapat 1, baru 1/4 gitu ya. Nah, terus setelah itu ada namanya aspek mental. Nah, jadi kita tahu ya yang di zaman sekarang yang selalu mengangkat tentang mental, tapi emang bener gitu loh. Mental health itu emang yang paling utama. Kalau misalnya seseorang yang sudah dewasa sekalipun, udah 30 tahun atau berapapun, tapi dia nggak bisa meregulasi emosinya sendiri, nggak bisa menyatakan apa yang diinginkannya, nggak bisa
membicarakan apa sebenarnya yang harusnya dikatakan ya gitu loh. Artinya dia belum sesuai, belum cukup, belum mampu secara mental. Karena memang butuh kekuatan mental untuk bisa melakukan hal-hal yang disebutkan tadi gitu. Butuh orang yang tahu akan dirinya sendiri dulu, baru bisa dibilang dia itu sudah matang secara mentalnya gitu. Kalau misalnya ada mendapatkan satu masalah saja, atau ya kayak tadi ditanyain kapan nikah aja, dia langsung nauzubillah min zalik, menghajar orang yang nanya dia itu. Apakah itu regulasi emosinya baik? Tidak, tentu tidak gitu loh. Tapi ada orang yang mungkin ketika ditanya kapan nikah, dia langsung kunci pintu dan berdiam diri selama batas waktu yang tidak ditentukan. Apakah itu punya mental yang baik? Tentu tidak gitu. Nah, di situ juga kita jadi paham kalau misalnya ternyata kita belum siap. Nah, itu kesiapan bagian mental. Terus juga pemahaman diri akan hak dan tanggung jawab, hak dan kewajiban. Nah, karena kadang walaupun orang itu ngerti agama, tapi kadang dia juga ini tidak menyebut semua pihak ya kan, tapi ada beberapa orang yang bisa dia ngerti dengan agama, tapi untuk hak dan kewajiban dia masih kadang-kadang merasa kayaknya masih terbawa dengan inner child-nya gitu. Entah mungkin mendapat contoh dari masa lalu keluarganya atau apapun itu, dan akhirnya dia tidak bisa melakukan kewajibannya sedemikian rupa gitu loh. Dah itu sama aja tidak baik, itu tidak tepat gitu kan. Artinya butuh lagi belajar, butuh lagi menata dirinya. Dan terakhir atau itu adalah kesiapan finansial. Kesiapan finansial ini bisa dilihat dari bukan hanya sekedar oh dia udah bisa beli rumah di kawasan elit gitu, atau dia sudah bisa beli mobil gitu. Tidak, tapi dilihat dari bagaimana dia cara mendapatkan uang sebagai sumber kehidupannya, gimana dia mengelola keuangannya itu sendiri gitu loh. Jadi dari situ bisa kelihatan kematangan finansialnya bagaimana. Dan karena ini sangat dibutuhkan untuk di masa pernikahan gitu, bukan begitu Kak Uci? Iya, betul sekali. Jadi memang empat kesiapan ini yang menjadi indikator kita bisa mengatakan diri kita itu siap atau tidak. Dan yang tahu itu adalah kita sendiri. Kita yang harus cross check sendiri, kita harus periksa sendiri. Mungkin kita butuh orang lain untuk memvalidasinya. Boleh gitu, kita cari orang yang bisa emang yang dirasa memang expert lah gitu. Mungkin memang ke expertise atau memang ke orang yang kita lihat oh dia udah mampu nih di bidang sini. Oke, lanjut kayak gitu. Nah, itu untuk mengenai kesiapan. Jadi nggak cuma sekedar angka, nggak sekedar umur. Karena ada kok orang yang baru nikah di usia 40 tahun. Ada kok orang yang baru nikah di usia 50 tahun gitu loh. Dan ada loh yang menikah di usia 18 tahun atau 19 tahun gitu. Terlepas dari yang muda-muda itu entah itu menikahnya dengan secara baik-baik atau tidak ya gitu. Tapi kan ada juga nih orang yang menikah memang karena udah kesiapannya gitu. Semua tergantung dengan kesiapan kita sendiri. Kalau kita nggak siap sendiri tapi tetap memaksa nikah, buat apa juga gitu. Karena harapannya menikah itu mendapatkan surga di dunia, bukan begitu Kak Uci, tapi malah dapat neraka di dunia. Nauzubillah min zalik. Oke, itu tentang kesiapannya ya. Tapi terlepas dari itu semua, kita kadang melihat beberapa orang yang memikir kayak tadi kan kesiapan finansial itu kan harus kita pikirkan matang-matang. Apakah saya siap nih secara finansial? Ini contoh kecilnya aja gitu. Ketika orang terlalu memikirkan perfect gitu ya tentang finansial, dihitung tuh pengeluaran sebulan berapa gitu kan untuk biaya A, B, C sampai Z gitu kan. Nah justru hal-hal seperti ini
nanti aja deh, nanti aja deh. Sementara nih Vika, kita melihat, kita mendengar dan juga memahami bahwasanya menikah itu kan juga membuka pintu rezeki sebenarnya gitu. Konsepnya di dalam agama kita kan, ketika kamu menikah, rezeki itu akan ngalir dari mana aja ketika niatnya tulus lillahi ta'ala gitu. Nah, gimana Vika melihat hal seperti ini ketika finansial itu menjadi salah satu penghambat dari seseorang mengundur untuk menikah? Kak, kalau di seperti yang Vika sebutkan tadi ya, urutan untuk kesiapan itu yang pertama kan iman ya, dan finansial itu bagian terakhir. Kita sebagai manusia itu dikasih sama Allah yang namanya itu kesempatan untuk ikhtiar dan berdoa. Nah, kalau yang tidak baiknya adalah merencanakan sesuatu itu termasuk dari ikhtiar kita ya. Tapi melakukan rencana itu ikhtiar yang lebih besar lagi. Nah, permasalahannya apabila seseorang hanya melakukan perencanaan saja, berpikir saja, sedangkan dia tidak langsung eksekusi, itu tentunya tidak baik juga gitu. Dan atau seseorang yang merasa apa yang diusahakannya itu tetap tidak juga cukup, mungkin dia perlu bertanya kepada orang lain atau kepada yang lebih ahli lagi atau yang lebih berpengalaman mengenai kondisi dia. Jadi itu tetap usaha dia, tetap dia berikhtiar tentang bagaimana kelanjutan dia menjadi nikah atau tidak gitu loh. Karena kita yang penting itu adalah harus berusaha, berdoa, dan juga kita setelah itu bertawakal gitu loh. Karena makanya tadi di awal itu iman dulu, baru di akhir itu finansial gitu. Karena ya tidak mungkin Allah tidak akan memberikan pertolongan apalagi untuk hal yang baik kan gitu. Jadi ya kalau ada orang-orang yang masih merasa dia belum dimampukan, semoga nanti Allah memberikan kelapangan ya yasarullah untuk semua urusannya gitu. Jadi yang penting adalah positif dulu. Yang penting juga niatnya untuk menikah ada nggak nih gitu ya. Kalau misalkan ada, insya Allah dengan ikhtiar kita tadi, doa kita dan tawakal kita kepada Allah, Allah akan cukupkan kita dari segi materinya gitu ya. Sebenarnya yang berat itu menguatkan hati nggak sih Kak? Iya betul. Terus juga bukan finansial yang gimana ya? Mungkin yang menjadi beban bagi para calon catin ini adalah biaya resepsinya kali ya yang menyebabkan belum ada duit, ini gitu. Kalau dream weddingnya kegedean ya. Nah itu dia. Tapi kalau semisalkan kita ikhlas karena Allah, insya Allah Allah mudahkan ya Vika ya. Insya Allah deh. Ya, kalau tadi kita sudah bicara tentang 4 kesiapan ya ketika kita ingin menikah gitu. Tapi tentunya dalam yang 4 poin tadi sudah tergambar lah ya kira-kira apa sih yang menyebabkan ada berapa orang yang menunda pernikahan atau telat menikah gitu. Nah, tapi selain dari faktor yang 4 itu ya Fik ya, kira-kira apa sih hambatan ataupun sesuatu yang menjadi penghalang ketika orang itu ingin menikah tapi dia masih berniat untuk menunda gitu, apa saja gitu. Nah, tentunya kalau kita hidup di dunia ini kan nggak cuman tujuannya satu untuk menikah aja ya, gitu ya. Kita dilahirkan di dunia itu sudah dengan satu set bakat, satu set tujuan hidup gitu loh. Dari yang ada dalam diri kita sendiri tentunya. Nah, bagi orang-orang yang mungkin sudah menemukan tujuan hidupnya, mungkin dia ingin mengejar cita-citanya itu dulu, mengejar tujuan hidupnya itu dulu. Misal, dia ingin fokus untuk belajar lebih banyak lagi gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri ya kayak Kak Uci ya, kalau misalnya yang Vika lihat nih ya di dunia pernikahan itu pasti sendiri aja udah bingung kan gitu, apalagi ini berdua gitu loh. Dua itu dijadiin satu pasti bakalan banyak dinamikanya, banyak permasalahannya, bukan menakut-nakutkan tapi emang ini kenyataannya kan Kak Uci. Walaupun mungkin nanti kita bisa berkompromi, tapi kalau misalnya kita punya hal yang diinginkan atau hal yang dicita-citakan, misal seperti pendidikan yang ingin dikejar ataupun
mungkin membantu keluarga yang mungkin nggak bisa kita tinggalkan gitu loh. Nah, ini akan menjadi tentunya penghambat untuk seseorang melangkah ke jenjang yang lebih ke jenjang yang lebih lagi seperti menikah ini gitu. Bahkan beberapa ulama ternama kita ada yang tidak sampai mendapatkan ibadah terpanjang ini, menikah ini, karena dia fokus kepada penemuan-penemuannya yang sedang dia lakukan gitu. Fokus dengan ilmunya sehingga tidak ada waktu lagi untuk untuk hidup bersama dengan orang lain. Dia sudah terlalu sibuk untuk ilmunya itu sendiri gitu loh. Karena kita balik lagi ya kepada hukum menikah ini sendiri. Hukum menikah itu ada beberapa macam kan, Kak. Ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang haram bahkan gitu. Jadi kita pertama memang kadang-kala kita emang harus meriksa dulu sendiri gitu. Posisi kita sekarang ini di posisi haram untuk menikah, sunnah untuk menikah, atau apa gitu loh. Jadi harus di cross check dulu. Dan untuk orang yang nanya juga gitu, orang ini sedang bagaimana? Apakah dia ada yang sedang diperjuangkannya sampai takutnya menikah ini menghalangi yang diperjuangkannya atau tidak gitu. Kadang kan untuk orang yang memiliki cita-cita, kalau dia menikah takut menjadi penghalang tadi, atau dia masih belum ketemu orang yang mungkin bisa membersamai dia dalam perjuangan dia mengejar cita-citanya itu tadi gitu loh. Jadinya kalau kata orang pilih-pilih gitu. Pilih-pilih. Nah, itu dia tadi penghambatnya. Mungkin juga ada banyaknya, misal pendidikan tadi, karir, ekonomi keluarga gitu. Emang belum ketemu aja sama orangnya gitu loh. Emang belum cocok aja, karena menyatukan dua kepala gimana lah ya Kak Uci ya gitu loh. Dan tentu mungkin ada pengalaman buruk di keluarganya gitu loh, sehingga dia merasa takut untuk melangkah ke arah yang lebih baik, atau mungkin pengalamannya sendiri, mungkin ada orang-orang yang sudah divorce gitu ya, jadi takut lagi untuk memulai yang baru. Nah, ini banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita desak juga, kita nggak tahu kondisinya kan gitu. Jadi perlu untuk kita memahami dulu kondisi orang lain sebelum bertanya. Nih, ini pesan Vika kepada orang yang suka bertanya. Nanti juga kita share ya gimana sih pesan untuk orang-orang yang suka nanyain kapan nikah gitu ya. Mungkin maksud dari diri dia sendiri mungkin Mungkin dan baik tujuannya ya. baik gitu ya, untuk mengingatkan orang yuk segera nikah gitu, menghindari fitnah segala macam bla 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 gitu kan. Tapi mungkin kita nggak memahami juga nih kondisi orang yang ditanya ini seperti apa sekarang gitu ya, mentalnya seperti apa, tekanannya seperti apa gitu. Nanti bakal kita share ya keluarga sip. Oke, mengenai penghambat telat nikah, mungkin sebenarnya menikah bisa kita usahakan kan ya, maksudnya kita bisa mengusahakan, semisal kalau selama ini kita berada di lingkungan yang sepi, maksudnya di rumah aja gitu. Kegiatan kita mungkin buat yang mahasiswa kuliah atau yang kerja pulang gitu ya. Kita bisa mengusahakan kan dengan cara mengganti suasana lingkungan kita. Bisa mungkin dengan kita mengikuti organisasi gitu ya, Fik ya. Nah, ini seperti apa, Fik, tipsnya gitu selain yang Kakak bilang tadi itu, mencari relasi atau seperti apalah untuk menemukan gitu ya. Cuman bukan berarti kita ini ya Expert juga gitu ya. Cuman ini berdasarkan pribadi kita nih, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mengusahakannya gitu. Nah, sebenarnya kalau
dalam pikiran Vika pribadi ya, menurut Vika sendiri, yang harus kita usahakan sendiri itu pastinya adalah dengan memperbaiki diri dulu. Oke, baik, perbaiki kualitas diri ya. Dengan kita meng-cross check tadi tuh, kesiapan kita udah sampai mana, kita muhasabah diri, bagaimana keseharian kita, kita muhasabah diri, apa doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah gitu loh. Dan kita muhasabah diri juga, bagaimana tipe kita gitu. Nah, dari situ mungkin akan dapat jawabannya. Entah itu jawabannya, oh ternyata Allah menunda aku karena emang belum siap aja. Oh ternyata Allah menunda karena doanya kayak gini tapi usahanya masih begini gitu. Atau ternyata memang belum dapat lingkungan yang terbaik, jadi harus perbaiki lingkungan lagi seperti yang dibilang Kak Uci tadi. Atau ternyata kenapa belum disuruh buru-buru menikah gitu, belum disuruh segera menikah karena ternyata kita memang masih belum baik. Nah, di dalam Al-Quran sendiri Allah menjelaskan kan dalam surat An-Nur gitu, bahwa laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, perempuan yang laki-laki yang buruk juga untuk perempuan yang buruk. Nah, di teori-teori apa namanya, apa ya, Vika lupa. Oke, frekuensi antara frekuensi seseorang itu akan menarik orang lain dengan frekuensi yang sama gitu. Oke, makanya kalau istilah pasangan itu dia sefrekuensi gitu ya. Iya gitu. Kalau misalnya kita frekuensinya, gelombangnya masih jelek, tentunya juga akan menarik yang juga tidak sebaik itu gitu loh. Sedangkan mungkin doa kita tinggi. Nah, sedangkan kita masih di posisinya di mana gitu. Doa dan usahanya masih belum berbanding. belum sebanding gitu. Tapi masih. Nah, ada juga mungkin kita di frekuensi yang tinggi, tapi tempatnya tidak memadai untuk frekuensi kita gitu loh. Seperti tadi harus cari tempat yang lain gitu loh. Jadi itu tadi pasti sangat berdampak kepada kita sendiri. Akhirnya kita juga jadi lebih paham dengan diri kita sendiri, apa yang harus kita perbaiki. Kita jadi lebih menerima apa takdir yang ada dalam hidup kita ini. Oh, di umur segini belum juga dapat pasangan ya. Di umur segini lihat teman-teman yang udah berkeluarga, udah gendong anak, kita masih sendiri gitu. Apa yang salah dengan diri kita sebenarnya? Jadi kita cross check lagi gitu loh, apa yang terjadi dengan diri kita sendiri. Jadi akhirnya kita menerima itu sendiri, itu dengan lapang dada, dan tentunya kita bisa melakukan ikhtiar yang sesuai jadinya gitu loh. Oke. Jadi ya begitu. Yang penting kita harus husnuzon dulu. Tadi kita pikirkan dulu apa yang salah, dan kita harus berpikir positif kepada Allah. Nggak mungkin Allah menyampaikan kita ada di titik ini hanya untuk disia-siakan gitu, hanya untuk jadi sampah kuaci gitu. Nggak mungkin gitu kan. Betul. Oke, Masya Allah. Nah, tadi kan kata Vika kita harus mencoba menerima gitu ya, berdamai dulu dengan takdir. Nah, caranya seperti apa? Gimana sih cara kita menghadapi tekanan dan berdamai dengan takdir itu gitu ya? Nanti bakal kita bahas ya, Vika ya. Di segmen terakhir nanti Keluarga Sip, tetap di Beranda Perempuan, hanya di 105,8 Radio Sip FM. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Kita kembali di Beranda Perempuan Keluarga Sip, dan kita masih bersama narasumber kita. Ada Vika Lailatul Rahmah, SPD ya. Beliau ini merupakan anggota Departemen Pendidikan dan Pelatihan PD Salimah Kota Padang ya, Vika ya. Oke, masih dengan tema kita, di sana menikah, di situ bertunang, di sini bertenang. Nah, yang di sini ngapain bertenangnya, Vika? Nah, berdoa. Oke. Harusnya untuk memperbaiki diri, menerima kenyataan gitu ya. Nah, pertanyaannya gimana nih Vika cara menghadapi tekanan? Mungkin bagi kita yang ditanyai gitu ya, kapan nikah gitu kan, itu akan menjadi sebuah tekanan ketika memang sudah di luar batas gitu ya. Setiap ketemu nanyain mulu, cariin kek gitu ya, Vika. Nah, itu kan menjadi sebuah tekanan bagi beberapa orang gitu ya. Nah, terus juga kita diminta untuk berdamai dengan takdir. Nah, seperti apa sih cara menghadapinya, Vika? Tentunya
kalau kita menghadapi orang lain yang harus set dalam diri sendiri dulu nih. Betul. Kayak seperti yang disebutkan tadi, kita mungkin harus muhasabah, berpikir positif tentang Allah, tentang garis hidup yang dikasih sama Allah, dan juga di kita sendiri juga harus menekankan pemahaman bahwa menikah itu bukan sesuatu hal yang menjadi apa ya, prestasi ataupun hal yang menjadi dasar di hidup kita. Maksudnya kita itu dengan menikah kita bisa dibilang orang yang sukses, bukan gitu loh. Menikah itu adalah bukan tolak ukurnya juga. Iya, menikah itu adalah salah satu fase kehidupan gitu loh. Jadi bukan berarti kita menikah lalu berhasil. Oke, kita memang berhasil menemukan orang yang tepat. Tapi kalau memang belum mampu, jangan jadi bikin itu beban untuk diri kita sendiri juga gitu. Kita harus percaya aja sama takdir Allah. Kita harus muhasabah lagi tentang diri kita sendiri, bagaimana kita selama ini, apa yang perlu kita perbaiki. Nah, itu dulu untuk yang pertama, untuk yang diri sendiri. Nah, untuk menghadapi orang-orang ini gitu. Banyak ya tutorial-tutorial. Kalau di internet mungkin ada yang dari yang soft spoken sampai yang savage ya kali ya kayak. Banyak berseliweran ya di VT-VT. Iya, tapi kadang yang perlu kita jawab itu ya baiknya itu adalah dengan cara yang baik juga gitu loh. Alangkah indahnya kalau misalnya kita minta doa doang gitu, sekedar minta doa, atau mungkin minta calonnya juga sekalian ya. Kayak gitu kata Kak Uci tadi gitu loh. Kapan nikah, doain aja. Iya, doain Cariin ya aja ya teh gitu loh. Atau kapan nikah? Oh, tante ada pasangan, ada calon untuk saya enggak? Ada calon nggak? Nanya mulu gitu. Oke. Boleh juga gitu. Jadi kayak kita menghadapinya jadinya positif. Karena pertama tadi kita di dalam diri sendiri udah ngeset. Oh, ternyata aku seperti ini. Doanya seperti ini, dan lingkungannya ternyata masih seperti ini, dan usahanya masih seperti ini, jadinya sadar kenapa belumnya gitu. Tapi jangan berarti dengan kita sadar kenapa belumnya, kita jadi santai aja, emang benar-benar bertenang gitu loh. Kita jadinya karena tahu itu semua, kita jadi melakukan usaha yang tepat, yang sesuai gitu. Selain itu juga menanggapi orang dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan baik gitu. Karena dengan kita memancarkan aura positif gitu ya, orang yang positif biasanya itu adalah menjawab dengan baik, menjawab dengan sopan gitu. Nah, di situ juga salah satu cara untuk attract kan calon pendamping hidup kita ke diri kita gitu kan. Mungkin dengan kita misalnya ditanya tadi, terus kita jawab dengan baik, mana tahu emang punya calon kan ya, yang nanyain ya, gitu kan, diiyain langsung dan emang oh cocok nih gitu loh kan. Jadi nggak menutup juga jadinya gitu. Terus ya cara kita menjawab lah yang yang paling intinya di sini gitu. Dan ya selain itu juga kita memperbaiki kesiapan-kesiapan kita, jadi meremedi apa yang belum gitu loh Kak, mengulang-ulang atau belajar terus mengenai kesiapan ini gitu. Jadi kita jadi makin siap, jadi terima juga apapun kehendaknya Allah nanti gitu. Karena seperti yang kita sebutkan di off air tadi ya, tujuan hidup akhir dari hidup ini kan bukan sebenarnya menikah gitu ya, tapi meninggal gitu. Kak, jadi kan boleh nggak kalau ditanyain kapan nikah?
kapan meninggal biar buat ngebungkam Agak gitu savage agak juga ya, savage juga. Betul, tapi nggak usah lah ya, kontrolnya itu emang di diri kita Emang di sendiri, diri di kita internal sendiri. kita gitu. Ya kalau kita nanggepinnya serius ya mungkin bisa jadi kayak ngebaper seharian, stres gitu kan, iya, tapi jadi, ya kita tanggapi dengan senyuman aja gitu ya, atau dibecandain aja Bercanda, gitu. bawa bercanda Tapi aja. harapnya bercandaannya itu jangan sampai yang asal bunyi gitu ya, hasbun ya gitu. Karena takutnya salah-salah bunyi nanti itu kita tahu bahwa setiap kata adalah doa. betul. Jadi yang kita sebutkan ternyata mungkin karena itu keseringan, itulah yang datang ke kita gitu loh. Jadi makanya dipikirkan aja, katanya baik-baik disusun. Mungkin didoakan yang baik-baik. Pantesan ya ada gitu. berapa temen yang ketika ditanya kapan nikah, insya Allah tahun depan, insya Allah tahun depan. Tapi tahun depan itu kapan? Insya Allah habis Lebaran gitu kan. Makanya dia minta doa aja terus, doain ya habis Lebaran, doain ya. Oh, habis ada Lebaran. lagunya sekarang Kak Uci. Apa itu? Bila tidak hari ini mungkin minggu depan. Doain aja lah ya gitu ya. Oke, yang penting kita yang memberikan respons ke orang di luar diri kita ya, kita pasti bisa bisa mengontrol, mengendalikan itu sebaik mungkin respon kita gitu. Oh iya, mungkin satu lagi. Mungkin memang harus kita sadari dulu pertama bahwa setiap apapun yang kita rasakan ketika kita mendapatkan sebuah aksi, reaksinya apapun itu seperti yang masih wajar ya, sedih, merasa kecewa, merasa hampa gitu. Hal-hal yang ekspresi atau reaksi yang masih wajar itu valid kok, itu benar kok gitu. Karena memang kita memang di kondisi itu, jadi nggak masalah gitu. Tapi yang tidak benar adalah kita berlarut-larut dalam hal itu. Akhirnya ya tadi emang benar-benar bertenang gitu. Ikan kalau tenang nggak ngapa-ngapain ya kayaknya ikan mati deh. Jadi kalau kita juga gitu gitu loh. Walau kita tetap tenang, tapi kita tetap berusaha. Bukan artinya tenang yang emang benar-benar diam aja gitu. Jadi ya yang yang perlu kita usahakan harus diusahakan gitu lah. Tenang itu dia lagi mikirin strategi nih keluarga sih ya. Gimana caranya saya bisa gini gitu ya. Diam seperti cupu, bergerak seperti suhu. Ini dapat slogan satu ya. Oke deh. Nah, itu kan tips kita nih, fokus pembahasan kita. Fokus pembahasan kitanya ke si yang ditanyain terus. Nah, untuk yang suka nanya ini ya, kadang gimana ya? Kita kadang risih juga. Sebenarnya yang ditanya itu dia nggak bisa ngabulin, tapi dia suka terus nanya gitu ya, kayak iseng aja ya, gitu ya. sekalian nggak, apakah nanti ketika saya menikah Anda menanggung biaya hidup saya? Iya. Nah, gitu ya. Kadang agak sensi juga ya. Nah, gimana sih tips kita buat teman-teman kita di luaran sana atau bapak ibu di luaran sana yang mungkin sering menanyakan atau orang, khawatir lah gitu ya khawatir, sama orang yang betul. belum menikah ini. Iya, mungkin itu satu bentuk kekhawatirannya mereka gitu ya. Gimana caranya menanggapi? Kayaknya semoga ini sesuai dengan jeritan hati para single lila ya. Mewakili. Iya. Pastinya yang kita harapkan itu adalah bukan hanya sekedar pertanyaan kosong. Dan juga bukan pertanyaan yang membuat kita dipermalukan gitu loh. Kadang memang ada orang yang memang udah settingan nada bicaranya emang udah kayak gitu loh. Mungkin agak nyablak atau terlalu sarkas, emang udah settingannya. Ada kan Kak ya yang seperti itu. Untuk orang-orang yang seperti itu, alangkah baiknya koreksi dulu deh gitu. Perbaiki gimana nada bicaranya gitu. Atau kalau nggak bisa ya udah diam. Diam ya. Okay. Terus juga itu untuk cara bertanyanya gitu ya. Atau mungkin kalau emang mau bertanya sudah mencoba untuk terkoneksi dulu. Nah, ini pernah nih dibahas di Salimah di beranda perempuan sebelumnya. Terkoneksi dulu
baru kita memberikan nasihat gitulah. Nah, kita harus koneksi dulu, harus punya konektivitas yang baik dengan orang yang mau kita tanyain ini gitu. Kita harus paham dulu bagaimana kondisi dia. Entah dia memang punya hambatan seperti yang disebutkan tadi, hambatannya entah itu karena dia punya cita-cita atau apalah itu, atau emang belum cocok sama kriterianya gitu. Kita harus sentuh dulu bagian sananya. Karena kalau misalnya kita tanpa babi bu langsung nanya aja, pastinya itu akan memicu perang dunia. Betul sekali. Walaupun nggak sampai meledak ya, tapi meledaknya di dalam. Gitu loh. Jadi perlu untuk kita pertimbangkan dulu bagaimana kondisi orang ini, apakah dia bisa menerima pertanyaan ini, atau bagaimana kesiapan dia selama ini gitu. Kalau misalnya emang orang ini udah bilang dia udah siap nikah tapi belum dapat juga, mungkin kita bisa tanya apa hambatannya. Ya kan gitu loh. Jadi nggak bisa langsung serta-merta bilang kenapa belum nikah-nikah. Kapan lagi gitu loh. Jadi kayak orang yang dengar pasti akan sebel gitu. Orang yang dengar pasti akan aduh gitu. Dia juga lagi usaha loh gitu loh, atau dia juga lagi kecapean loh, dia juga lagi sedih karena dia kesendirian juga gitu loh. Nggak ada yang bakal denger cerita dia kalau dia lagi capek. Entah mungkin teman-temannya sibuk, orang tuanya nggak bisa dengerin, saudaranya juga enggak gitu loh. Jadi jangan didesak-desak mulu gitu. Dan bisa juga hadir dengan memberi solusi tadi gitu. Mungkin dia belum nikah karena kerjanya belum baik, penghasilannya belum memadai untuk kehidupannya sendiri aja dulu, atau pas-pas untuk dirinya sendiri dulu gitu. Karena emang harus memikirkan itu kan gitu. Ya udah, bantuin dengan cariin lowongan pekerjaan yang sesuai gitu. Tapi kalau emang orangnya emang nggak mau dibantu, ya udah sih, wallahu alam ya, wassalam gitu ya gitu. Nah, jadi jangan hadir seolah-olah kayak orang yang pernah kayak orang yang sudah melakukan segala hal untuk orang ini padahal belum, tapi menuntut dengan teramat sangat juga gitu loh. Apakah selama ini sudah melakukan pemahaman yang baik kepada orang ini? Apakah sudah memberikan bantuan yang sesuai selama ini gitu? Jadi itu juga yang harus dipikir-pikirkan, itu juga yang harus dipertimbangkan, dan bagaimana nada kita pakai selama ini, apakah cocok atau tidak gitu. Jadi itu yang perlu untuk dipertimbangkan ya. Mohon dengan izin kepada kolega-kolega semua, saudara-saudara, bapak ibu semua yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Jadi agar yang ditanya ini tidak layu sebelum berperang gitu kan ya. Ini udah stres duluan sebelum menghadapi masalah yang lebih, kan nggak enak juga, makin menunda lagi dong gitu. Oke, Masya Allah. Ini kalau ngomongin soal pernikahan ya, yang apalagi buat single lila, siapa sih yang nggak mau nikah gitu kan ya, kalau normalnya manusia ya. Tapi ya yang namanya takdir, kita menjalani step by stepnya. Setiap orang itu berbeda-beda gitu kan. Nah, kita yang punya rencana, Allah yang menentukan. Betul sekali, itu Allah yang menentukan. Nah, tinggal kita sebagai supporting system lah ya untuk si teman kita, siapapun itu yang berada di lingkungan kita yang belum menikah gitu kan, kita lah menjadi support sistemnya biar dia nggak semakin down gitu ya. Maka memang kita harus menjaga lisan kita. Kita kontribusi boleh ya, tapi kontribusinya juga jangan cuma nanyain doang gitu, tapi ada lah ya usaha kita untuk membantu rekan kita tadi yang mungkin yang belum, atau mungkin sekedar mendengarkan keluh kesahnya. Betul, jadi kita juga tahu jalan ataupun cerita hidupnya gimana, apa sih kesulitan yang dihadapi gitu ya. Siapa tahu kita bisa bantu dari cerita-cerita beliau tadi gitu. Oke, Vika, mungkin di segmen terakhir ini karena kita juga dibatasi waktu ya, keluarga Sip, bisa kita berikan closing statement ya untuk tema kita hari ini tentang di sana menikah, di situ bertunang, dan di sini bertenang. Silakan Vika. Kalau yang Vika bilang sendiri, Vika untuk diri Vika sendiri ya juga ya, jangan asal mengiyakan ajakan untuk menikah. Oke. Karena menikah itu antara dua,
kita bisa merasakan surganya dunia atau nerakanya dunia gitu. Dan jangan terburu, bukannya harus berlambat-lambat, tapi jangan terburu-buru karena perpikirkan dulu kita sudah siap atau belum ya. Kita harus berpikir bagian situ gitu. Karena menikah itu adalah ibadah, dan ibadah itu butuh ilmu. Karena kalau nggak ada ilmu sama aja dengan kosong ibadahnya gitu. Kalau kita sholat tanpa ada memahami apa esensi dari sholat itu sendiri, sama juga dengan sholatnya kosong gitu loh. Artinya ya alangkah lebih baiknya kita harus lebih memperbanyak ilmu dan mengisi waktu kita selama, kalau teman-teman yang masih single ini, kita mengisi waktu dengan hal-hal yang positif gitu, biar di saat singlenya terbiasa positif, nanti ketika menikahnya juga nanti bisa lancar hal-hal positifnya datang gitu. Dan tetap semangat dan tetap bersabar dalam masa penantian untuk teman-teman single lila. Semoga nanti ketika datang waktunya, di saat yang tepat, Allah kasih orang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita harapkan. Amin. Tentunya. Dan tetap bersabar juga kepada semua keluarga yang mungkin ada anaknya atau saudaranya atau temannya yang belum menikah gitu. Karena setiap orang punya proses hidup yang berbeda-beda, jadi harap untuk tetap disupport agar tetap bisa waras menjalani kehidupannya ini. Semangat buat para single lah ya. Semoga Allah segera memberikan jodoh yang terbaik di waktu yang tepat juga ya, sesuai dengan takdir kita. Seperti yang disebutkan, kita punya jenjang-jenjangnya sendiri, nggak bisa disamain sama orang. Mudah-mudahan Allah menghadirkannya di waktu yang tepat gitu ya. Telat-telat dikit nggak apa-apa gitu ya. Yang penting ketemu dengan yang klop gitu ya. Oke, Vika, terima kasih atas waktunya hari ini sudah bersamai keluarga SIP dalam program Beranda Perempuan ya. Tentunya Beranda Perempuan ini hadir berkat kerjasama Radio SIP FM dan juga Salimah Kota Padang, peduli perempuan, anak, dan keluarga. Saatnya Uci pamit dan juga Vika pamit dari ruang dengar Anda, keluarga SIP. Terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan, dan kita akan ketemu di edisi selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.